Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurhaliza Rida Pasai akan mempresentasikan proposal skripsi saya untuk memenuhi tugas metode penelitian hukum. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurhaliza Rida Pasai akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Perspektif Masyarakat Solimandungan II, Kabupaten Bolaang Mongondo terhadap arah kiblat pada Masjid An-Nur. Dengan diawali latar belakang, berdasarkan data yang saya dapat melalui observasi awal pada Masjid An-Nur Solimandungan II ini, Kabupaten Bolaang Mongondo, yang awalnya dibangun pada tahun 1993, yang dimana dalam penentuan arah kiblat ini masih menggunakan metode alami tanpa perhitungan karena kan belum ada alat yang memadai. Oleh karena itu, pada tahun 2014 dari Kementerian Agama Sulawesi Utara melakukan pengukuran kembali pada masjid tersebut dikarenakan ada himbauan dari pemerintah atau Kementerian Pusat untuk mengukur kembali masjid-masjid yang dilaporkan salah arah kiblatnya, salah satunya Masjid An-Nur ini. Kemudian pengukuran kembali ini diukur kembali terdapat pelencengan arah kiblat dari masjid yang awalnya 187 derajat melenceng sebanyak 4 derajat, sehingga masjid yang awalnya menghadap barat ke selatan menjadi arah barat ke utara. Melencengnya arah kiblat menimbulkan problem yang sangat besar yang terjadi pada masyarakat. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ada 3, yaitu yang pertama, pihak keimaman masjid kurang tegas dalam mengarahkan jamaah perempuan untuk sholat sesuai arahan dari Kemenak, dan mereka membiarkan ini terjadi selama beberapa tahun terakhir. Yang kedua, tidak adanya solusi dari pihak pemerintah untuk mengatasi persoalan arah kiblat yang terjadi antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari Kemenak mengenai pentingnya sholat menghadap arah kiblat. Yang kedua, batasan masalah. Setelah menganalisis identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah penelitian pada arah kiblat pada Masjid An-Nur Solimandungan II dan juga perspektif masyarakat. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, ada 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana perspektif masyarakat Solimandungan II Kecamatan Bolaang Mongondo terhadap arah kiblat pada Masjid An-Nur. Yang kedua, bagaimana proses penentuan arah kiblat pada Masjid An-Nur Solimandungan II. Yang ketiga, apa yang menjadi solusi pemerintah dan pihak keimaman masjid terhadap perbedaan arah kiblat yang terjadi di Masjid An-Nur Solimandungan II. Selanjutnya, tujuan penelitian ada 2, yaitu untuk menguji kembali arah kiblat pada Masjid An-Nur. Yang kedua, untuk mengetahui perspektif masyarakat Solimandungan II terhadap arah kiblat. Kemudian manfaat penelitian. Bagi peneliti, penelitian ini menambah wawasan tentang pengetahuan arah kiblat dan perhitungannya. Juga untuk mempererat hubungan silaturahmi antara peneliti dan juga masyarakat. Bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemahaman antara arah kiblat kepada para pengurus masjid khususnya dan umumnya bagi masyarakat dalam hal kesempurnaan sholat. Selanjutnya, definisi operasional. Definisi operasional ini ada 3. Yang pertama, perspektif masyarakat. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat satu fenomena. Dapat disimpulkan bahwa perspektif merupakan sudut pandang manusia terhadap objek yang dilihat secara langsung. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat merupakan suatu kesimpulan manusia yang hidup secara bersama-sama dengan saling tergantung satu sama lain. Menurut KBBI, kata masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Yang ketiga, arah kiblat.
Arah dalam bahasa Arab yaitu mempunyai dua arti, yaitu jiha atau syarta, dan kadang-kadang disebut dengan kiblah dalam bentuk masdar yang berasal dari qabla yaqbulu, kiblah yang artinya menghadap. Dapat disimpulkan bahwa arah kiblat dalam hal ini menghadap ke arah kiblat dengan cara yang terdekat ke Ka'bah di Makkah, dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan sholat. Selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama, tesis yang disusun oleh Imamul Muttaqin tahun 2011 dengan judul Ketepatan Arah Kiblat Masjid dan Mushola di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut, Seituan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana keakuratan masjid di mushola di Desa Bandar, kemudian dengan menggunakan alat ukur kiblat yaitu kompas tanpa mengetahui letak koordinat tempat serta lintang dan bujurnya, sehingga banyak sekali masjid dan mushola yang melenceng arah kiblatnya, dan hanya satu masjid yang tepat arah kiblatnya. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas arah kiblat dengan pengukuran untuk menentukan arah kiblat. Tetapi terdapat perbedaan, yaitu ada dua mengenai tempat dan objek. Yang kedua metode yang digunakan arah kiblat, yaitu penelitian di atas menggunakan metode hisab menggunakan rumus azimut titik utara satuan meter, sedangkan penelitian yang akan digunakan yaitu menggunakan teodolit. Kemudian skripsi yang kedua yaitu yang disusun oleh Nisa 2020 yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Masjid di Desa Mario, Kecamatan Liburen, Kabupaten Bone. Dalam penelitian ini membahas mengenai respon masyarakat terhadap arah kiblat melenceng. Kemudian menggunakan penelitian ini menggunakan alat dengan pengecekan kembali yaitu tongkat istiwa. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai perspektif masyarakat terhadap arah kiblat dan juga melakukan wawancara. Kemudian perbedaannya ada dua, yang pertama tentang tempat dan objek, yang kedua tentang metode atau alat yang digunakan penentuan arah kiblat yang akan digunakan, yaitu penelitian berbeda. Selanjutnya skripsi yang ketiga yaitu dari Luluk Chairia tahun 2017 tentang uji akurasi arah kiblat di masjid-masjid di Desa Sayutan, Parang, Magetan. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana keakurasian arah kiblat menggunakan pengukuran arah kiblat dengan menggunakan alat Miswala Kiblat Finder. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama mengukur dan menguji kembali arah kiblat yang masjid yang bermasalah. Kemudian perbedaannya ada dua, yang pertama mengenai tempat dan objek, yang kedua yang tempat dan objek beberapa masjid yang menjadi objek, sedangkan penelitian hanya satu masjid yang menjadikan objek penelitian. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penentuan arah kiblat yang akan digunakan yaitu peneliti juga berbeda. Selanjutnya skripsi yang keempat yang disusun oleh Yusuf tahun 2014, peninjauan arah kiblat di Kecamatan Metrio Bulu, Kabupaten Pindrang, suatu perbandingan teori dan praktik. Dalam penelitian ini membahas mengenai peninjauan kembali arah kiblat di beberapa masjid, terutama masjid yang sudah tua, dan terdapat beberapa masjid yang dimana arah kiblatnya berbeda. Perbedaan inilah yang tidak boleh dibiarkan. Persamaan penelitian juga meninjau kembali arah kiblat masjid yang akan diteliti, akan tetapi terdapat perbedaan, yaitu tempat dan objek penelitian. Objek penelitian yaitu ada beberapa masjid yang menjadikan objek, sedangkan peneliti menulis hanya satu masjid yang menjadikan objek. Kedua, metode yang digunakan dalam penelitian arah kiblat akan dilakukan oleh peneliti juga berbeda, yang dimana penelitian juga menggunakan ilmu ukur segitiga bola dan memanfaatkan bayang-bayang tongkat istiwa.
Selanjutnya, skripsi Amna Safitri tahun 2019 dengan judul Pengaruh Sosialisasi Arah Kiblat Terhadap Kesadaran Masyarakat Studi Kasus di Kota Metro. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pentingnya sosialisasi mengenai arah kiblat dari Kementerian Agama yang mengharapkan salah satu cara dan tugas memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang dimana masjid yang mereka tinggal mengalami masalah. Persamaan penelitian ini mencari tahu apa dan bagaimana cara mengukur arah kiblat. Perbedaannya yaitu tentang penelitian di atas lebih menekankan pengaruh sosialisasi arah kiblat terhadap masyarakat. Kemudian sedangkan penelitian ini berfokus pada perspektif masyarakat terhadap arah kiblat. Selanjutnya, kerangka teori. Yang pertama, arah kiblat. Arah dalam bahasa Arab disebut jihah atau syata dan kadang-kadang disebut juga sebagai kiblah, yang berasal dari qabla yaqbulu yang artinya menghadap. Kiblat atau kiblat diartikan dengan arah ke Ka'bah ke Mekah, sedangkan dalam bahasa Latin itu azimut. Menurut segi bahasa, arah kiblat berarti menghadap ke Ka'bah ketika sholat, sementara itu arah sendiri adalah jarak terdekat dari suatu tempat ke Mekah. Kemudian dalil Quran surah ayat 149-150 yang artinya, dan dari mana saja kamu keluar datang maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu hak dari Tuhanmu dan Allah sesekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Kemudian metode penelitian. Jenis dan lokasi penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di Masjid An-Nur Sulaiman dengan 2, Kecamatan Bulaang, Kabupaten Bulaang, Mongondo. Metode pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif. Dalam pendekatan ini dilihat dari sebagai suatu agama sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Pendekatan ini dipergunakan karena penyusun lebih banyak mengutip teks Al-Quran dan hadis berkenaan dengan perkara-perkara hukum penentuan arah kiblat. Penelitian ini juga terhubung dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini dilakukan untuk menyatakan bahwa suatu keadaan atau perbuatan yang dilakukan masyarakat apakah telah sesuai dengan hukum penentuan arah kiblat. Penelitian ini juga terhubung dengan pendekatan yuridis. Pendekatan ini dilakukan untuk melihat nilai-nilai atau aturan-aturan hukum yang berlaku. Kemudian jenis dan sumber data. Yang pertama, sumber data primer ini diterima langsung dari objek penelitian, langsung itu masyarakat, yaitu di desa, kepala desa, imam masjid, dan masyarakat. Kemudian sumber data sekunder yaitu diambil dari artikel, buku, dan hasil penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu wawancara, mengajukan pertanyaan dengan meminta penjelasan dari narasumber. Yang kedua, observasi. Ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mendatangi langsung. Kemudian dokumentasi. Selanjutnya, sistematika pembahasan. Bab 1 memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 memuat tentang landasan teoritis yang berisi tentang pengertian arah kiblat, sejarah kiblat umat Islam, hukum menghadap kiblat, pendapat ulama tentang menghadap kiblat, dan metode. Kemudian bab 3 memuat tentang metode penelitian, bab 4 tentang memuat tentang laporan hasil penelitian, bab 5 memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.